Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Rifat, biasa dipanggil Rifat. Perkenalkan, nama saya Gilbert Christopher Johannes, biasa di Gilbert. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, ini video kedua yang kami buat. Sebelumnya di video pertama kami itu kami membuat cara menginstal Ubuntu atau server Linux menggunakan VirtualBox. Nah, di kesempatan kedua ini kita belajar cara menghubungkan server Linux Ubuntu dengan terminal Windows atau biasa disebut juga SSH atau Secure Shell. Jadi itu adalah cara untuk menghubungkan komputer dari jarak jauh ya teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini, untuk cara menginstal servernya, cara menghubungkan antara server Ubuntu dengan terminal Windows, saya serahkan kepada teman saya yang di samping saya. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama-tama itu sebelum kita mulai itu pastikan kita sudah download Ubuntu servernya yang kalau bisa versi 22.4, jangan yang versi lama. Nah, habis itu settingannya kita klik network. Adapter pertama itu kita menggunakan bridge. Nah, sementara adapter kedua itu kita menggunakan host only adapter. Nah, ini fungsinya ini sebenarnya untuk mengatur jaringan Ubuntu server, teman-teman. Baik, habis itu kita masuk. Baik, tunggu. Nah, jadi pertama teman-teman isi username-nya dulu. Nah, misal ini saya kasih namakan lagi Tia. Nah, untuk password ini mungkin kita sudah pernah jelaskan di video sebelumnya cara membuat semacam akun untuk VirtualBox untuk Ubuntu. Nah, jadi ini saya sudah buat tadi, saya passwordnya. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah masuk begini, teman-teman kita ketik sudo apt get install dan dandannya ada dua, kemudian ketik lagi sudo apt get upgrade. Habis itu kita klik. Nah, password kita isi lagi. Nah, ini dia sudah memproses. Nah, habis itu teman-teman kita klik lagi ini sudo, maaf ya teman, salah, sudo apt get install open SSH server and map. Nah, habis itu kita klik. Nah, jika sudah terlalu begini, teman-teman ketik lagi nmap localhost. Nah, habis itu teman-teman untuk mengecek IP-nya kita ketik saja ini IP A. Nah, untuk mengetahui IP-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan inet. Nah, di situ ada nomor IP-nya. Nah, di situ teman-teman kalau bisa teman-teman tulis, karena nanti kita akan sambungkan di terminal. Nah, habis itu kita cari terminal. Nah, ini terminal. Nah, habis itu kita masukkan username tadi, Tia. Oh, maaf. SSH, kemudian Tia kemudian masukkan IP yang tadi. Misalnya tadi saya 192.168.1.25. Habis itu kita pencet enter. Nah, untuk password kita masukkan lagi yang tadi.
Nah, ketika ini sudah memproses, selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Nah, halo teman-teman semuanya. Seperti yang di penjelasan tadi itu, ini kan sudah masuk di bagian kayak sudah terhubung lah antara Ubuntu Linux dan juga terminal Windows-nya. Nah, di kesempatan kali ini, itu saya kayak mau menjelaskan lah, apa ini kan sudah terhubung nih. Jadi kita bisa menjalankan perintahnya ini terminal Linux di Windows-nya. Nah, kita contoh ya, misalnya yang biasa jika masukkan saja komennya itu kita mulai dari awal dulu, sudo su untuk masuk mode root. Nah, kita masukkan passwordnya yang tadi. Nah, ini kan sudah masuk mode root. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Misalnya kita klik kayak pertama itu, pertamanya itu itu kayak pertama kita jelaskan itu ls dulu. Nah, kita masuk mode ls. Nah, kita lanjut lagi mkdir. Kita buat folder dulu ya. Nah, terus mkdir itu kita untuk kayak fungsinya mkdir itu untuk membuat folder. Jadi kita lanjut lagi ke yang baru. Itu cat. Itu cd. CD kita masukkan nama foldernya tadi gb. Nah, muncul seperti ini guys. Ada nama foldernya di sini. Samping T-nya ada gb, berarti kita sudah masuk dalam foldernya. Nah, untuk ketika masuk dalam foldernya itu kita buat filenya. Contohnya, saya buat nama filenya nah, misalnya begini. Touch, terus itu namaku lagi dengan yang berbeda. Kita tambah 2e lah di sini. Jadi gb. Nah, ini filenya sudah jadi, kita enter, jadi. Terus ini untuk menampilkan isi filenya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita klik lagi ini pwd. Pwd ini secara garis besar ini fungsinya itu untuk menampilkan. Jadi ini kayak ada tulisan home, tiak, gb ini sudah muncul. Kita di bagian mana? Nah, ini kan kita sudah masuk nih dalam folder, terus ini kan ini tadi filenya. Nah, kalau mau dihapus bisa. Langsung saja kita ketik rm terus gb. Terus hapus nih, enter begini. Nah, ini filenya sudah terhapus nih. Jadi kalau kayak mau lihat lagi apakah masih ada, klik lagi yang sama pwd. Ini kan balik ke folder. Berarti ini filenya terhapus nih. Jadi kembali lagi ke folder. Nah, contohnya klik lagi du. Saya pakai this usage. Ini tuh this usage sebenarnya secara garis besar ini tuh digunakan kayak untuk menggunakan perintah begitu, untuk kayak lihat ukuran filenya. Tapi kalau misalnya kayak filenya sudah terhapus itu ya tidak bisa dilihat. Ya, karena saya kan tadi sudah kasih contoh dihapus, jadi ya tidak bisa kelihatan ya. Tapi di sini itu masih ada kayak sisa file yang tadinya itu. Jadi sini ada muncul angka 4. Kayak begitu ji. Kayak terus perintah-perintah lainnya itu tuh kayak misalnya itu kayak contohnya widget. Widget itu juga bisa dipakai untuk menginstal aplikasi. Misalnya widget itu contoh http terus Twitter. Nah, ini dia fail karena kita tidak punya widgetnya, jadi kita harus install. Tapi begini ji codingannya kurang lebih. Terus kalau begini kita pakai ini cd.2 untuk kembali lagi ke sebelumnya ini widget. Nah, terus kita kayak pakai lagi yang kayak kode-kode lainnya ya teman-teman. Misalnya kayak contohnya ini nano ini kayak masuk ke mode yang apanya begitu ya, kayak untuk mengekstrak ke file. Nah, kok klik saja enter di sini. Nah, ini bisa mau kayak ketik saja file sembarang begitu. Misalnya mode terus kau enter. Ini kayak untuk mengekstrak file baru kau salin ke lain. Kalau mau keluar, pencet Ctrl Z atau Ctrl C. Kalau udah bisa, ini kayak mau disetting dulu guys, karena ada kayak something biasa begini, kayak untuk begitu. Nah, mungkin kalau biasa kayak ada begini tuh. Memang di sini agak ribet ya teman-teman, jadi kayak harus sabar. Nah,
ini sudah keluar ya teman-teman. Biasa memang di bagian nanunya itu kayak kadang something dia nge-stuck. Kenapa dia nge-stuck itu karena dia kayak, kan kau coba untuk save folder, jadi dia minta nama foldernya atau folder yang kau mau ekstrak ini kayak muncul di sini. Tadi saya kasih MD toh, ini tuh kayak untuk tempat mengekstrak filenya juga. Intinya di sini itu banyak sekali Ji. Jadi kayak yang kau pakai di terminal Windows itu terhubung Ji juga dengan Linux Ubuntu. Jadi kau bisa kasih masuk codingan Linux Ubuntu ke terminal Windows karena kau kan sudah hubungkan tuh menggunakan SSH itu supaya kau bisa kendalikan dia dari jarak jauh. Seperti itu Ji teman-teman. Kayak itu kayak kata-kata kayak misalnya mau kau contoh lagi, nah lihat tanggal. Di sini ada date untuk lihat tanggal. Mau kau juga cari folder bisa find folder ku tadi, nah ini tidak ada karena saya sudah hapus tadi. Jadi kayak begini Ji, ada juga kayak fungsinya MV atau fungsinya kayak CP lah, banyak Ji dari situ. Terus kayak ada juga grep, kayak grep itu tuh untuk kayak mencari string atau kayak file-file tertentu begitu, seperti itu Ji. Intinya banyak sekali Ji lah teman-teman, nanti kalian bisa cari. Nanti juga saya nanti di bagian deskripsi videonya juga nanti saya bakal tambahkan Ji apa yang kayak sering dipakai begitu di terminal Linux tuh. Nah begitu Ji teman-teman dari saya. Nah teman-teman ada juga sedikit tambahan. Nah sorry, di sini kan kita klik kalau mau lihat semua hasil ini tuh ketika enta bisa klik ini history. Nah history ini kita klik enter, ini semua codingannya guys, kita ketik tadi. Kalau mau hapus semuanya, ini yang 1-22 ini kita klik history -C, itu terhapus nih semua riwayatnya. Kalau mau lihat kayak terhapus itu kita klik history terus klik enter. Nah sudah itu teman-teman, kita clear nih. Nah begini ya, kembali nih guys, kayak bersih nih tampilannya lagi. Kalau jadi kalau mau kayak misalnya ada juga caranya mau cek jaringan, saya tambahin lagi ya teman-teman, ping Google sorry ya teman-teman, salah, ping google.com. ini tuh kayak jelaskan dilihat jaringannya, oh berapa nih, 64 byte, ini servernya sama ada media ID-nya. Kalau mau stop itu Ctrl C. Nah bakal ke root, mau dikembali lagi ke mode root. Itu kayak mau juga lihat apa IPA yang tadi sudah jelaskan temanku, ini bisa kalian lihat lagi di sini IP-nya ini 192. Kalau mau cek IP bisa juga, kayak intinya semua settingan yang codingan atau komen-komennya itu di terminal di server Linux itu terhubung dengan terminal Windows. Terus tambahin lagi kayak kata misalnya if top, saya lupa tadi guys, if top itu belum muncul. Kenapa di sini tidak muncul? Karena harus diinstal dulu if top. Ada juga htop. Nah htop ini masuk ke mode rootnya nih, dilihat semua root komennya, SSH-nya, CPU-nya, perangkat anunya. Terus itu kayak keluar Ctrl C. Kayak biasa kalau mau keluar Ctrl C, Ctrl Z itu. Htop, if top, ada juga iotop. Nah iotop ini juga tidak muncul, dia sama kayak iftop karena harus diinstal dulu. Cuma di sini saya tidak perlihatkan mode installnya teman-teman, karena kita fokusnya itu cara menghubungkannya tadi. Nah seperti itu ya teman-teman. Kayak ini simple Ji. Yang penting kalau kalian sudah install servernya itu yang paling penting itu jaringan Ji teman-teman sebenarnya, karena kalau jaringan kalian nge-lag itu bakal bikin installnya servernya itu lama. Jadi kuncinya tuh jaringan dengan perangkat yang bagus, karena kadang juga hardware laptopmu itu harus ngaruh dari cepatnya tuh installnya jaringan. Begitu Ji simpelnya ya teman-teman. Saya clear Minato, saya clear ya teman-teman, di sini saya clear. Nah kembali ke mode root kayak begini Ji, kembali semua. Itu tampilan bersihnya. Kalau saya kasih lihat di tampilan Linuxnya ya, di Linuxnya ini dia tidak muncul Ji begini karena kayak kita sudah setting di sini. Nah ada juga satu, kalau kita mau kasih mati bisa juga dikasih mati Linuxnya melalui terminal Windows. Itu kita ketik power off. Itu kalau kau power off terus kau enter, Linuxnya mati.
Nah, ini Apisan connection tuh mati. Otomatis di sini Linuxnya mati, tidak ada. Kalau kita klik VirtualBox, jadi di sini power off. Jadi harus dinyalakan ulang lagi kembali untuk dihubungkan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, baik. Itulah dari sekian dari kita cara menginstal server Linux, menginstal server Linux dan menghubungkannya ke terminal Windows, teman-teman. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang mungkin menurut teman-teman salah atau kurang jelas, paham. Ya, mungkin dari kami juga kayak baru juga untuk belajar, jadi kita di sini meng-share lah Ya, apa yang jadi kami kita pahami. sama-sama saling belajar. Ya. Jadi tidak ada yang benar yang salah karena kita sama-sama belajar. Ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya.